Pimpinan-Mu Tuhan Yesus di tahun 2023 ya Bapa. Kami akan sambut 2024 Tuhan dengan tuntunan-Mu, dengan setiap kasih-Mu Tuhan. Kami gak takut Tuhan karena Engkau yang berjalan bersama kami Yesus. Kami gak takut Tuhan karena Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih
Sebab bersamamu Bapa. Mari saya kita semua untuk bangkit berdiri. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Waktu selanjutnya saya pada hambanya Pastor Nathan memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur tahun yang dahsyat. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang mengarahkan kami. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2024 adalah tahun yang lebih dahsyat lagi. Amin Tuhan. Kami akan semakin menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan seperti tema Natal yang sudah kami lakukan, kami akan menikmati kemuliaan-kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau berkati Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Amin. Gak terkecuali Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka semakin dahsyat lagi Tuhan. Amin. Kami percaya gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau juga yang akan mengurapi setiap kami, tidak terkecuali setiap kami diurapi. Kau jagai konsentrasi kami, buka hati kami, pikiran kami. Kau buka mata kami, telinga kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan. Hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk. Saudara-saudara, shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya baik, semuanya sehat ya. Sekali lagi saya mau mengucapkan shalom semuanya. Semuanya diberkati Tuhan ya. I'm so excited loh. Ya, kita akan masuk
firman Tuhan. Nah, saya berdoa ya, seperti saudara tahu, setiap akhir tahun saya punya kebiasaan berpuasa untuk tanya Tuhan tuntunan 2024 tahun yang baru. Nah, menarik karena sejak sebelum ulang tahun Tuhan berulang-ulang menyampaikan pesan ini, dan untuk memulai 2024 Tuhan berkali-kali bicara kepada saya secara pribadi dan juga kepada saudara-saudara semua. Nomor satu, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur. Jadi kita mengucap syukur itu karena memang itu kehendak Tuhan. Ya. Tuhan yang mau kita selalu mengucap syukur. Dan yang saya mau tekankan di sini, selain itu adalah kehendak Tuhan, ayatnya dengan jelas mengatakan ucapkanlah syukur atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu saya garis bawahi. Bicara segala hal itu hal-hal yang baik, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik. Mengucap syukur adalah waktu kita mendapat yang kita damba-dambakan, yang kita cita-citakan, yang kita pengen banget terus kita dapat. Sesuatu yang kita pengen terus kita dapat, wajar dong kita mengucap syukur ya. Tapi ada juga kalanya sesuatu yang kita nggak mau, atau mungkin kita pengen sesuatu tapi nggak dapat. Nah, Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi hal-hal yang kita suka, kita mengucap syukur. Hal-hal yang kurang kita suka, kita mengucap syukur. Hal-hal yang kita tidak suka, Tuhan juga mau kita mengucap syukur. Karena kata-katanya jelas, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur bukan cuma yang baik-baik aja. Kalau saudara mengikuti perjalanan hidup saya, bahkan kami sekeluarga, saya mau bersaksi 2023 tahun yang luar biasa. Tahun yang luar biasa. Beberapa tahun sebelumnya sesuatu yang aneh gitu ya, kalau saya ngelihat hidup kami ini sesuatu yang aneh. Dahsyat ya kalau Tuhan yang bekerja tuh singkat tangan bisa dibalik-balik, singkat semaunya Tuhan aja. Nah 2023 tahun yang luar biasa. Nah hal yang kita suka kita mengucap syukur. Tapi harus diakui dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang di luar kendali kita terjadi juga. Nah Tuhan juga mau kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan saya mau katakan orang yang bisa melakukan 1 Tesalonika 5:18, saya ulangi ya, orang yang bisa melakukan 1 Tesalonika 5:18 adalah orang yang sudah mengerti Roma 8:28. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya garis bawahi juga. Tadi ayat 1 Tesalonika 15, segala hal. Saya garis bawahi, kalau sudah ingat tadi ya. Nah ini segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau tadi ngomong hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita damba-dambakan, hal yang kita cita-citakan, terus waktu kita dapat senang, terus mengucap syukur, yes. Tapi kata-katanya kan bukan cuman yang baik-baik aja, tapi segala hal. Nah ayat ini segala hal, segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal-hal yang kita damba-dambakan, terus kita dapat, senang gak?
seneng. Tapi ada hal-hal yang kita hindari, terjadi juga. Wah, mengucap syukur enggak? Mengucap syukur dong. Orang ngomongnya segala hal kok. Ngomongnya segala sesuatu kok. Nah, dalam teks ini, dalam ayat ini saya mau studi kecil sedikit. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini, saya mau ulang sekali lagi ya. Segala hal yang terjadi dalam hidup ini belum tentu kehendak Tuhan, belum tentu. Karena kalau kita belajar, kita tahu kehendak Tuhan itu selalu sesuatu yang baik, yang memupuk harapan dan masa depan yang cerah. Saya ulang sekali lagi ya, segala sesuatu yang terjadi belum tentu semuanya kehendak Tuhan, belum tentu. Tapi saya mau sampaikan, segala sesuatu yang terjadi harus seizin Tuhan. Contohnya cerita Ayub. Iblis mau ngerjain Ayub, minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, iblis nggak bisa ngerjain Ayub. Nah tapi dalam cerita Ayub kita belajar, iblis waktu mau ngerjain Ayub, dia minta izin sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngerjain Ayub. Dan Tuhan bilang, boleh silahkan. Dan kita tahu ceritanya Ayub dikerjain abis-abisan. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Oh itu saya sangat yakin kejadian Ayub tidak terulang kembali di zaman modern ini. Enggak bakal ada yang kuat kali. Hartanya hilang, anaknya mati, semuanya. Istrinya meninggalkan dia. Nah tapi kita lihat Roma 8:28 keren banget. Kalau itu diizinkan Tuhan, tujuannya pasti baik. Jadi ingat, saya garis bawahi, jangan lupa nih, apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti seizin Tuhan. Dan karena itu seizin Tuhan, karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang yes cuma David. Saya ulang sekali lagi ya, lewat segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, bicara mengucap syukur, kita semua Tuhan ingetin berkali-kali, yuk mengucap syukur, yuk mengucap syukur. Kenapa? Karena memang Tuhan baik. Bahkan kalau hal-hal yang tanda kutip kita rasakan tidak baik pun, ternyata Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, poin berikutnya, kenapa sih kita mesti mengucap syukur? Ada sebuah cerita yang dahsyat, yang powerful dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada cerita Tuhan Yesus memberi makan, yang pertama adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kalau termasuk perempuan dan anak-anak kemungkinan sekitar 15.000 sampai 20.000 lebih. Belasan ribu orang. Kejadian yang kedua adalah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau tadi 5.000, 4.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi dua kejadian ini ada ribuan orang, puluhan ribu orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Dan saya selalu kagum dengan cerita ini, bahkan memasuki tahun 2024, Tuhan menguatkan saya tentang hal ini. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus melihat ribuan orang yang dalam keadaan lapar. Terus Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Terus murid-muridnya ngomong, Tuhan, kalau kita punya uangnya, beli di mana makanannya? Saya ulang sekali lagi ya. Murid-murid ngomong, kalau kita punya uangnya, berarti punya enggak uangnya? Kagak ada. Kalau duitnya ada, beli di mana? Makanan buat
puluhan ribu orang. Nah, saya mau saudara catat baik-baik. Catat di HP, di kertas, yang pasti di loh hati saudara, di pikiran saudara. Kenapa? Karena lewat dua cerita ini, ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada di Matius, Markus yang 4.000 orang, itu selalu bicara kepada saya secara pribadi. Tuhan ngomong sama murid-muridnya, kan kalau saya bayangin gini, di depan Tuhan Yesus ada ribuan orang lapar, terus di sebelah-sebelah Tuhan Yesus ada murid-muridnya. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Wah, waktu saya baca cerita itu berkali-kali, Tuhan Yesus selalu menguatkan saya. Seakan-akan Tuhan ngomong sama saya begini, jangan fokus dengan kebutuhanmu. Jangan fokus dengan apa yang kamu butuhkan, tapi fokuslah dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan nanyanya gitu, apa yang ada padamu? Kita seringkali stres, kita seringkali tidak bisa mengucap syukur karena kita mikirnya kebutuhan. Kita mikirnya keperluan. Kita mikirnya sesuatu yang di depan kita. Padahal Tuhan sudah letakkan sesuatu di dalam kita. Dan Tuhan ngomong sama murid-muridnya, apa yang ada padamu? Wah, powerful banget loh. Seringkali Tuhan sudah berbuat banyak kepada kita. Seringkali Tuhan sudah memberi banyak kepada kita. Dan itu yang Tuhan mau kita fokus. Kenapa? Karena waktu kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan, waktu kita fokus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, kita akan mengucap syukur. Aduh, aku mau sekolah ke sana, aku mau sekolah di sini, biaya besar. Atau mungkin saudara punya pergumulan yang lain, aku perlu bayar kontrakan, Yayan ya, kita perlu bayar kontrakan, biaya besar. Saudara nggak tahu cita-citanya apa, aku mau bisnis ini, biaya besar, modalnya besar, bukan cuma ngomong biaya, bukan cuma ngomong modal, time consuming, membutuh waktu banyak. Tapi hari ini di akhir tahun ini Tuhan mengingatkan kepada kita, fokus dengan apa yang ada padamu. Saya mau spill sedikit ya. Saya merasa 2024 tahun yang dahsyat. Buat saya pribadi, buat keluarga, juga buat Hope Church. Ada sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan. Nah kalau ngomong sesuatu yang dahsyat, butuh sumber daya yang besar. Butuh resources yang banyak. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan kepada kita semua, jangan fokus dengan apa yang kamu butuhkan. Jangan fokus dengan keperluan-keperluan, tapi fokuslah dengan apa yang ada padamu. Dan saya kagum kita Hope Church, kita punya banyak hal. Kita punya resources yang banyak. Setidaknya kita punya kekompakan. Itu yang harus dijaga. Yang setuju, yes. Karena waktu kita kompak terus, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dan besar melalui kita dan dalam hidup kita. Nah, lanjut cerita ini, Tuhan ngomong, apa yang ada padamu? Terus murid-murid ngasih 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 roti, 2 ekor ikan itu adalah bekal seorang anak di zaman itu. Jadi gak banyak. Sesuatu yang simple, sesuatu yang kecil. Tetapi waktu kita fokus dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang kita punya, dahsyat nih. Waktu Tuhan Yesus terima itu, Tuhan Yesus gak marah-marah, Tuhan Yesus tidak kecewa, tetapi waktu Tuhan Yesus terima itu, kalau saudara baca ini kan ayat-ayatnya banyak, saudara catat nanti baca di rumah,
Yang dilakukan Tuhan Yesus bukan, maaf ya, bukan doa peperangan, bukan doa tengking-tengking, bukan doa minta-minta. Enggak, Tuhan enggak bilang, Tuhan atau Bapa kasih makan. Enggak, ini yang membuat saya kagum dengan doa yang benar nih loh. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengangkat tangannya. Saudara tahu enggak apa yang Tuhan lakukan? Waktu dia mengangkat tangan, apa yang dia katakan? Mengucap syukur. Dan itu yang saya tekankan selalu dalam hidup saya. Kalau saudara perhatiin setiap kali saya doa, selalu saya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan karena Tuhan percayakan saya jadi gembala di GBI Hope atau Hope Church, saya mau setiap pujian yang dinyanyikan bicara tentang ucapan syukur. Dan makanya saya ngomong sama worship leaders, milih lagu, pastikan isinya mengucap syukur dan pengagungan kepada Tuhan. Setiap kali kita mau selesai ibadah, kita juga nyanyi tentang mengucap syukur. GBI Hope atau Hope Church, saya mau katakan harus menjadi jemaat yang punya gaya hidup mengucap syukur. Enggak usah minta-minta sama Tuhan. Bukannya enggak boleh minta ya. Tapi waktu kita punya hati yang mengucap syukur. Cerita ini buktinya. Waktu Tuhan Yesus mengangkat tangan, mengucap syukur, apa yang terjadi? 5 roti, 2 ekor ikan dibagi-bagi kepada puluhan ribu orang itu enggak habis-habis, malah sisa. Jadi 2024 saya katakan kita semua akan menghadapi kebutuhan yang besar. Kita semua akan dihadapkan dengan challenge yang besar. Tapi ingat pesan Tuhan ini menjadi dasar buat kita masuk di tahun yang baru. Tuhan mau kita mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur, ada sebuah kuasa yang Tuhan nyatakan di depan kita. Ini puluhan ribu orang loh dikasih makan. Next. Mengucap syukur itu bukan cuma lewat mulut. Jadi jangan bilang, iya aku mengucap syukur, tapi hatinya panas. Hatinya mengeluh, mukanya cemberut. Orang bilang mukanya panjang. Tetapi waktu saya doa, puasa, Tuhan ingat ya, mengucap syukur is not only about words. Tapi mengucap syukur adalah gaya hidup, lifestyle. Orang yang mengucap syukur pasti hidupnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik. Jadi walaupun kejeduk tembok nih, jeduk, sakit. Sedih enggak? Sedih. Berduka? Iya berduka. Tetapi enggak tahu kenapa orang yang punya gaya hidup mengucap syukur. Kenapa punya gaya hidup mengucap syukur? Karena dia sadar, kan tadi saya udah ngomong. Roma 8:28. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Aku pengen banget nih, tapi belum dapat. Kalau saudara tahu cerita hidup saya, belakangan itu kan di sosial media banyak. Musa menanti, Daud menanti. Musa menanti berapa belas tahun. Daud menanti berapa belas tahun untuk jadi raja. Bahkan ada yang berkata Daud menanti 40 tahun untuk jadi raja. Banyak hal. Saya waktu baca itu saya ingat. Dari kecil saya pengen banget sekolah di Amerika. Dan Tuhan membuat saya menanti 13 tahun. Sampai saya ke Amerika. Nah, waktu kita baca itu, waktu kita ngerti rencana Tuhan, aduh lama banget menantinya.
Tapi ingat, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Jadi di saat penantian itu bukannya menggerutu, bukannya bersungut-sungut, bukannya komplain, tetapi di saat penantian itu kita tetap bersuka cita. Ya mengerti kata yes. Gak tahu saudara lagi ngadepin apa. Yang jomblo pengen punya pacar, atau pengen punya pasangan hidup, ingat waktu Tuhan yang terbaik. Jalani semuanya dengan sukacita. Ada yang pengen dapat kerjaan yang lebih baik, tapi Tuhan belum kasih jawaban, ingat menanti dengan sukacita. Apapun itu. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, bersukacita, bergembira, bersukaria. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Dan itu udah saya ngomong tadi kan, di Hope Church, sama-sama, bukan cuma saya, bukan cuma saudara, kita semua, saudara-saudara dan saya. Yuk kita belajar menaikkan puji-pujian yang isinya apa? Ucapan syukur. Selalu mengucap syukur. Mazmur 68 ayat 3. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Wah, ayat ini powerful banget ya. Diulang-ulang berkali-kali. Orang benar itu bersukacita, beria-ria, bergembira, bersukacita. Apa yang membedakan kita dengan dunia? Ternyata yang membedakan kita dengan dunia adalah sukacita. Di sini kan dikatakan orang benar beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Tadi dalam doanya Ishak udah menyampaikan tahun depan tahun politik dan sebagainya. Kalau pengusaha ngomong tahun politik, bicara tentang uncertainty, ketidakpastian. Dan banyak hal yang saya nggak mau ngomong. Belum lagi soal dunia internasional. Aduh, karena saya memang hobi baca berita, beritanya nggak baik, harus saya akui. Tetapi apa yang membedakan kita dengan dunia, walaupun keadaan kurang baik, bahkan tidak baik, kita tetap bersukacita. Boleh senggol kanan kiri, happy dong, happy. Jangan cemberut, cepet tua tau nggak cemberut. Cemberut itu cepet tua. Orang suntik sana, suntik sini, botox, terus pakai serum sana, serum sini, amplas sana, amplas sini. Tapi kalau hatinya tidak bersukacita, kusut juga tuh muka. Iya nggak? Nah kalau kita tetap bersukacita, waduh. Kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rahasia sehat, rahasia panjang umur, rahasia awet muda adalah bersukacita. Yang ketiga, yang terakhir, lawan kata ucapan syukur, lawan kata bersukacita adalah bersungut-sungut, komplain. Saya kagum karena Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini. Mengucap syukur yes, bersukacita yes, tapi supaya kita nggak lupa, Tuhan ingetin kita untuk hari ini dan seterusnya. Yuk, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu apa sih?
complaining, mengeluh. Pas banget nih momennya, waktu saya siap khotbah ini, pas banget. Cerita yang saya mau sampaikan ini mirip banget. Bangsa Israel itu sudah melihat tanah perjanjian. Udah ngelihat, udah bentar lagi masuk, udah bentar lagi. Tapi ada sebuah kejadian, 12 pengintai yang diutus, 10 itu ngomong, nggak bisa deh, orangnya gede-gede, kita nggak mungkin mengalahkan mereka. Gara-gara bersungut-sungut, gara-gara complaining, gara-gara mengeluh. Kalau saudara tahu ceritanya, orang Israel dibuat Tuhan berkeliling selama 40 tahun, keliling-keliling di padang gurun, baru akhirnya bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa Tuhan bikin mereka keliling-keliling? Karena Tuhan mau memastikan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Supaya orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang baru. Jadi keliling-kelilingin terus tuh. Dengan kata lain kesimpulannya adalah orang-orang yang hobinya bersungut-sungut, orang-orang yang hobinya mengeluh, orang-orang yang hobinya komplain, itu tidak akan mendapat berkat Tuhan. Tidak akan mendapat janji Tuhan. Tuhan janji kan, wah kamu akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang subur penuh dengan susu dan madu. Tetapi gara-gara mengeluh, aduh susah, aduh gak bisa, aduh berat. Orang-orang yang complaining, keep complaining, gak bisa. Dan saya mau katakan, every one of you, termasuk saya, kita semua akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dan besar dari Tuhan. Asal kita menjadi orang yang tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak complaining. Step forward, moving forward, naik kelas, level up, go to next level. Ayat yang terakhir, Yakobus 3 ayat 2. Complaining, mengeluh-ngeluh, bersungut-sungut itu lewat mulut. Ya kan? Aduh susah, aduh berat, aduh gak enak. Ngomong aja gitu terus. Orang yang seperti itu dikatakan apa? Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Yuk kita rubah yuk. Kita mau hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita mau mulut kita penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan bersungut-sungut. Di sini dikatakan kita semua bersalah dalam banyak hal. Benar ya? Nobody's perfect. Tapi siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, dikatakan apa? Ia adalah orang yang sempurna. So, stop complaining. Berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah mengeluh. Di zaman modern ini ternyata bukan cuma lewat mulut, tapi juga lewat jari. Ngetik di sosmed, mengeluh, bersungut-sungut. Bicara tentang jaga mulut, ingat, Tuhan memberikan kepada kita kuasa loh. Kuasanya apa? Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya lewat firman-Nya, lewat mulutnya. Kita sebagai anak-anaknya diberi kuasa. Mulut kita ada kuasanya. Jadi ngomonglah sesuatu yang baik. Kalau kita punya kuasa lewat mulut kita, terus kita ngomongnya yang jelek, jadilah yang jelek. Makanya heran, orang tahu kebenaran ini masih ngomongnya yang jelek. Aduh capek deh. Nah orang yang suka ngomong capek deh, enggak
nyalain siapa-siapa kalau hidupnya penuh dengan kecapean. Jadi dikit-dikit ngomong capek, ya capek lah. Ada orang ngomong dikit-dikit pusing lah dia. Kenapa? Ngomongnya pusing melulu. Tapi coba kalau kita ngomong semangat, sukacita, yes, makan enak gitu kan ya. Enak, dapatnya enak. Yang mengerti kan yes. Jadi hari ini kita belajar yang simple, mengucap syukur, mengucap syukur bukan cuma lewat mulut, tapi lifestyle. Saya pengen kita semua menjadi orang yang bersukacita. Siapapun yang datang ke Hope Church, mereka akan ngomong, keren nih gerejanya ya. Kenapa? Bukan gedungnya, bukan fasilitinya, tapi orang-orang yang ada di Hope Church adalah orang-orang yang penuh sukacita. Asik kan? Seneng kan? Ya karena saya keliling dari satu gereja ke gereja lain, saya ngalamin tuh. Ada gereja-gereja yang saya masuk, orangnya cembetut aja. Yang di panggung juga cembetut, makanya aduh rasanya hidup berat banget. Cembetut semuanya. Tapi ada juga gereja-gereja yang cheer, wah semuanya senang. Shalom Pak Nathan, wah gimana kabarnya Pak, gimana penerbangannya, waduh rasanya senang. Nah saya mau kita Hope Church, kita semua adalah orang-orang yang bersukacita. Ya mau katakan yes. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan, pesan-pesan-Mu. Ada pesan penting yang Kau sampaikan buat kami. Engkau mau kami punya gaya hidup yang mengucap syukur. Bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi lewat seluruh kehidupan kami. Yang dicerminkan lewat sukacita, keceriaan, kegembiraan yang kami miliki. Karena kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, karena Engkau punya rencana yang baik buat setiap kami Tuhan. Ada kalanya kami harus menunggu, ada kalanya kami harus menanti, ada kalanya kami harus merubah rencana. Atau bahkan Engkau juga nyatakan apa yang kami inginkan kami dapatkan. Semua hal itu kami percaya kalau Engkau izinkan terjadi karena Engkau punya rencana yang baik. Amin. Dan kami mau penuh dengan ucapan syukur karena apapun yang Engkau berikan pasti baik. Amin. Pasti baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Menyongsong 2024 yang tinggal beberapa jam lagi. I am so excited. Aku sangat semangat dan biar setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini juga merasakan semangat yang sama. Yes. Karena 2024 Tuhan akan melanjutkan perkara yang ajaib dan besar dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Setiap kita yang akan dibawa naik kelas, go to next level, upgrading, level up, kita semua akan semakin naik. Karena waktu kita semakin naik, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin Tuhan. Yuk kita semua tetap setia. Sehingga apapun yang Tuhan sedang kerjakan akan digenapi dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini, gak kebetulan. Setiap kami boleh dengar firman Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, dan kami menjadi bagian dalam rencana Tuhan yang besar itu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini, Hope Church, yang sudah Engkau percayakan untuk kami kelola, kami kembangkan, kami menjadi satu kesatuan yang solid, sebuah unity, sebuah harmoni demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, supaya yang Engkau janjikan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang, bahkan sebelum pulang kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang beri, bahkan tangan-tangan yang mengelola Engkau beri. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa